Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minggu ini minggu ke-9 ya, kita akan mempelajari mengenai supply chain management. Jadi rantai pasok, manajemen rantai pasok. Pertama yang perlu kita ketahui adalah mengenai strateginya, strategi supply chain, supply chain strategi atau strategi rantai pasok. Yang masuk pengantar, tapi strategi itu adalah poin penting ya yang harus kita pahami. Nah, sebelumnya pada setengah semester kemarin kita mempelajari mengenai logistik. Logistik itu terkait dengan aliran barangnya, aliran eh, uang, aliran informasi ya. Nah, itu mengalir secara bersama-sama ya. Itu. Nah, di sini kalau manajemen rantai pasok itu terkait dengan fisiknya begitu. Jadi di sini mulai dari pabrik begitu kan. Ada pabrik di sini ya. Kemudian terkait setelah barang jadi begitu. Nah, nanti masuk kepada pendistribusian begitu ya. Nah, ini fisiknya ada moda transportasinya, kemudian masuk kepada toko-toko begitu ya. Retail terus kemudian kepada konsumen. Ya. Bahkan mungkin sebelum pada pabrik di sini ada fisik ya yang berupa supplier masuk. Nah, ini kita kelola rantai rantai pasoknya ini. Nah, makanya disebut sebagai manajemen rantai pasok atau supply chain management. Jadi di dalam manajemen supply chain pertama yang harus kita ketahui di sini adalah supply chain atau SC-nya ya atau rantai pasoknya. Jadi di sini adalah serangkaian perusahaan-perusahaan atau bagian-bagian begitu yang bekerja bersama-sama untuk membuat kemudian mengirimkan delivery produk, bahkan jasa ya, bukan hanya produk tapi jasa juga, bukan hanya barang tetapi jasa juga kepada end user ya. Jadi supply chain di sini bersifat fisik ya. Jadi perusahaan-perusahaan atau bagian-bagian begitu yang mana jangkauannya itu mulai dari upstream gitu ya. Jadi istilahnya ada hulu atau upstream sampai kepada downstream. Downstream itu ujungnya yaitu muaranya, yakni kepada toko ya, bahkan kepada konsumen. Logistik ini ada aliran fisik, ada aliran pembayaran, kemudian ada aliran informasi ya. Nah, kalau logistik itu mempelajari yang terkait bagaimana eh, mengelola begitu ya, manajemen logistik itu ketiga aliran di sini. Nah, kalau supply chain management itu mengelola fisik-fisiknya di sini. Jadi ada fisik bagian supplier, ada produksi manufaktur ya, kemudian ada distributor ya, kemudian ada agen wholesaler di sini, kemudian ada retail ya, kemudian ada end user atau end customer. Nah, ini kita kelola supaya apa? Supaya bisa eh, berjalan begitu ya, terangkai begitu ya mengelolanya. Oke, makanya disebut perlu adanya manajemen, perlu adanya pengelolaan. Gitu. Ya, rangkaian fisiknya di sini. Nah, kalau definisi di sini kurang lebih tadi ya, bagaimana kita mengintegrasikan ya, mulai dari bagian supplier tadi, pengadaan, produksi dan seterusnya kepada konsumen. Bagaimana kita mengintegrasikan ya. Jadi tujuannya adalah mengintegrasikan, gitu. Mengelolanya seperti itu. Ya, ini ya, jadi sama ya sudah saya ulas di atas bagaimana melibatkan atau mengintegrasikan semua bagian begitu ya. Tujuannya di samping efisiensi ya, nanti di samping efisiensi juga ada yang namanya responsif begitu. Respon. Jadi
manajemen, supply chain manajemen di sini tujuannya adalah samping efisiensi, ya. Nah, ini juga ada responsif nanti. Kenapa? Karena menggabungkan, mengintegrasikan semua bagian fisik di dalam suatu perusahaan itu tidak mudah, begitu. Kenapa tidak mudah? Ya, kenapa tidak mudah? Karena masing-masing bagian atau masing-masing pihak gitu ya, masing perusahaan itu memiliki tujuannya yang terkadang saling bertentangan. Gitu. Ini, ya, ini yang menjadi suatu kendala begitu ya. Ketika tujuannya saling bertentangan untuk masing-masing bagian, nah, itu perlu dilakukan integrasi. Melalui apa? Melalui manajemen rantai pasok atau supply chain management. Sebagai contoh begini, misalnya bagian pengadaan, pembelian ya. Nah, itu menginginkan bahwa kalau misalnya jumlah yang dibeli itu sekali beli harus besar. Misalnya begitu ya. Ini. Nah, maunya sekali beli itu besar supaya apa? Supaya biayanya itu murah. Kalau semakin sekali beli banyak, maka biayanya akan murah begitu. Nah, tetapi di bagian produksi ya, itu menginginkan eh, barang yang tersedia itu tidak berlebihan gitu. Disesuaikan dengan jumlah produksi dan permintaan di manufaktur. Nah, maka di sini tujuannya supaya apa? Tujuannya supaya produktivitasnya tinggi atau biaya produksinya rendah gitu. Jadi ini bisa saling bertentangan untuk masing-masing tujuan bagian di sini ya, begitu. Nah, begitu juga misalnya warehousing gudang ya. Ini menginginkan barang yang masuk yang tersedia, persediaan itu tidak banyak. Artinya secukupnya saja, rendah ya. Tetapi bagian produksi manufaktur itu eh, menginginkan produksi sebanyak-banyaknya. Jadi ini saling bertentangan sebenarnya. Mereka memiliki tujuan yang saling bertentangan. Oke. Nah, begitu juga di bagian lain, misalnya di customer. Customer itu menginginkan apa misalnya ya, varians produknya itu banyak, artinya banyak pilihan begitu kan. Tetapi pada bagian misalnya di sini di bagian manufaktur ini hanya menyediakan tertentu, varian tertentu ya. Ini terkait dengan biaya produktivitas begitu. Nah, sehingga ini adalah tujuan yang bertentangan. Bagaimana manajemen supply chain itu mengelolanya? Nah, ini adalah suatu pengelolaan yang penting begitu. Jadi ada integrasi di antara semua bagian di sini. Ini tujuan dari manajemen rantai pasok. Ya. Nah, supaya mempermudah gitu, maka dibuatlah dua kelompok ya, dua fungsi utama dari mengelola rantai pasok atau supply chain management. Pertama, secara fisik. Jadi fungsi pertama adalah di sini merubah bahan baku. Jadi mulai dari bahan baku ya, komponen-komponen menjadi produk ya. Kemudian dikirimkan kepada konsumen akhir ya. Atau kalau berupa jasa, ya ini merubah proses awal sampai akhir sampai kepada konsumen begitu ya. Nah, sehingga di sini terkait dengan eh, fisik, jadi produk atau jasanya ya. Dan ujung-ujungnya tetap kepada cost begitu. Jadi terkait related to physical cost. Fungsi pertama itu yakni terkait dengan physical cost, artinya produknya atau jasanya ya. Kemudian fungsi yang kedua adalah memastikan produk atau jasa itu memuaskan keinginan pelanggan ya.
Nah, kalau seperti ini maka terkait dengan market mediation, jadi mediasi pasar. Jadi fungsi manajemen rantai pasok itu terkait dengan pertama fisiknya. Nah, ini juga kita harus melihat cost-nya ya. Karena untuk mengelola di sini itu membutuhkan cost. Kemudian terkait dengan market mediation cost-nya. Jadi bagaimana kita mendapatkan informasi pasarnya ya. Jadi ini penting. Jadi di samping terkait dengan produk fisiknya atau jasanya juga harus terkait dengan marketnya, mediasinya. Ini juga terkait ada biayanya ya, kosnya. Ini dua fungsi utama di dalam mengelola rantai pasok yang harus dikerjakan gitu. Jadi ini yang harus dilakukan. Oke, untuk memahaminya maka kita coba masuk ya satu-satu eh, kegiatan ya, kegiatan dalam supply chain. Tadi ada dua terkait dengan fisik ya, terkait dengan fisik. Kemudian yang kedua terkait dengan market mediation. Ini apa? Terkait dengan mediasi pasarnya. Yang dikerjakan itu apa? Aktivitasnya. Kalau fisik pertama kita harus memiliki sumber pengadaan, sourcing namanya. Nah, sumber pengadaannya ini berasal dari supplier tentunya ya. Pada umumnya terkait pada dari supplier sourcingnya. Nah, kemudian production. Jadi produksinya bagaimana? Kemudian distributionnya, kemudian warehousingnya ya. Warehousing ini adalah gudang ya, tempat penyimpanan ya barang jadi ataupun mungkin barang setengah jadi. Kemudian pengendalian persediaannya, inventory. Nah, ini semua terkait dengan fisik, begitu, terkait dengan fisik. Kemudian market mediation. Market mediation ini meliputi apa? Meliputi bagaimana aktivitas kita dalam marketing riset. Jadi meneliti pasarnya, meneliti marketingnya. Ini harus kita lakukan ya. Kemudian produk desainnya ya. Jadi kita juga harus melakukan mediasi pasar terkait dengan desain produk yang kita punya. Ya. Kemudian juga kita melakukan after sales service, artinya pelayanan penjualan setelah penjualan. Jadi market mediasi pasarnya bagaimana? Ini harus kita ketahui juga. Ya. Kemudian kita harus juga mengetahui mengenai demand. Jadi mengelola demand. Mengelola demand. Mengelola demand, kemudian pelayanan setelah penjualan, desain produknya bagaimana di mata konsumen, terus kemudian meneliti mengenai marketingnya. Nah, aktivitas ini disebut sebagai market mediation. Ini harus kita pelajari, kita ketahui. Jadi dalam mengelola rantai pasok, supply chain management, maka aktivitas fisik ya di sini aktivitas sourcing, production, distribution, warehousing, inventory control ya. Kemudian aktivitas terkait market mediation yaitu marketing research, desainnya, produknya, after sales service, demand manajemennya ini harus kita ketahui, kita tentukan, kita definisikan, kita pelajari ya. Makanya nanti di dalam eh, mata pelajaran yang supply chain management nanti kita akan mempelajari ini ya. Ini sudah sempat kita pelajari ya di logistik ya. Nah, nanti di sini ada misalnya demand management itu bagaimana? Gitu. Kembali lagi. Ini ya, ini yang saya sebut tadi dalam supply chain management itu perlu adanya integrasi kesulitan gitu ya. Ini fisik-fisiknya. Sekarang kita coba masuk ya. Tadi itu pengantar mengenai manajemennya ya, manajemen rantai pasok. Gimana dengan strategi ya, strategi dalam rantai pasok. Nah, strategi di sini itu adalah levelnya level tingkat kalau dalam dalam manajemen ya itu levelnya pada
dan middle up. Jadi middle up. Jadi pada pimpinan-pimpinan. Jadi pimpinan kemudian ke level apa, pimpinan menengah ya. Ya, itu harus punya strategi ya. Nah, di sini terkait supply chain ya, strategi supply chain. Strategi supply chain itu apa? Yakni kita perlu menentukan, jadi dalam membuat strategi supply chain itu perlu menentukan titik temu. Titik temu itu apa? Rekonsiliasi. Rekonsiliasi antara strategi operasional dan keinginan pasar. Gitu. Makanya tadi ada yang namanya market mediation. Nah, itu adalah keinginan pasar itu bagaimana. Nah, kemudian ada physical ya. Related physical itu sebenarnya terkait dengan operasional dari perusahaan, sumber daya operasional. Makanya antara market mediation ya kita titik temukan dengan physical ya, related physical yang ada pada perusahaan. Nah, maka di situ nanti kita akan mendapatkan strategi supply chain. Gitu. Nah, di situ strategi supply chain itu sifatnya adalah operasional. Operasional, strategi operasional. Ini ya. Jadi ada operation resources yang terkait dengan fisik tadi, related to physical ya. Nah, juga market requirement atau market mediation-nya. Di sini ada titik temu di sini. Nah, itu definisi strategi rantai pasok. Nah, eh, jadi ada tujuan ya. Jadi ada tujuan yang memang tujuan kinerja. Tujuan kinerjanya ya, yakni pertama terkait dengan biaya ya, tentunya biaya, kemudian kualitas, kemudian apa delivery ya, deliverynya inovatif ya, dan seterusnya ini ya. Jadi apa tujuannya seperti ini ya, strateginya tujuannya seperti strategi rantai pasok tujuannya seperti itu. Nah, di operasional, jadi di tadi kan strategi rantai pasok itu kan menemu men, me, menyinkronkan begitu ya titik temu antara operasional perusahaan dengan marketnya gitu kan. Nah, bagaimana operasional yang apa yang baik kinerjanya, yang perlu kita lihat di situ adalah dari sisi cost, kemudian dependent dependent ability ya, kemudian flexibility ya, kemudian quality sama kecepatan speed. Jadi di dalam operasional suatu perusahaan ini yang perlu kita cek ya, tujuannya adalah cost-nya, kemudian dependability artinya kehandalan di sini ya, reliability ya, kemudian mampu fleksibel ya, berubah, kemudian kualitas ya, mengurangi error proses begitu, kemudian terkait dengan kecepatan speed. Ini kinerja operasional yang perlu kita tuju ya. Ya, jadi saya bilang tadi adalah strategi rantai pasok, titik temu antara operasional yang di perusahaan dengan marketnya, begitu. Bagaimana itu kita temukan apa yang kita miliki dari sini, dari operasional di sini. Ya, ini ya, dari operasional tadi yang saya sebut ada tujuan kinerjanya. Nah, kemudian dari sisi marketnya, market mediation-nya di sini terkait dengan tadi keinginan dari konsumen ya, posisi pasarnya seperti apa, kompetitornya seperti apa. Nah, ini kita temukan di sini. Nah, maka disebut sebagai strategi rantai pasok. Nah, strategi rantai pasok itu adalah termasuk strategi operasional ya, yakni orientasi pasar dengan kita temukan dengan operasional di dalam perusahaan sumber. Jadi artinya begini, kalau misalnya pasarnya itu menginginkan yang tinggi, menginginkan produk baru atau menginginkan suatu fitur baru ya.
Nah, kita harus cocokkan dengan kemampuan sumber daya operasional perusahaan. Bisa apa tidak memenuhi itu, begitu ya. Nah, apabila bisa, maka harus kita ketemukan titik temu. Nah, maka nanti akan tersusunlah strategi operasional, begitu. Atau mungkin tidak bisa memenuhi ya. Misalnya keinginan pasar tadi ya. Nah, itu sumber daya operasionalnya belum mampu, ya maka kita harus sesuaikan, begitu. Jadi strategi operasional di sini adalah titik temu dari orientasi pasar dan sumber daya operasional perusahaan. Gitu. Oke, oke, baik. Harapannya bisa dipahami ya. Oke. Nah, kemudian dalam strategi rantai pasok, ya, itu juga eh, biasanya itu melihat dari jenis produknya, karakteristiknya seperti apa, jenis produknya. Nah, ada dua macam ya karakteristik dari produk ya. Pertama, sifatnya ada yang inovatif, ada yang hanya sifatnya fungsional, gitu. Nah, inovatif di sini eh, biasanya adalah produk yang eh, mudah atau cepat eh, cepat siklusnya, begitu. Artinya eh, membutuhkan biasanya teknologi ya, teknologi begitu ataupun mungkin fashion ya, itu kan mod apa cepat ya, trennya cepat. Nah, itu disebut sebagai inovatif. Kalau fungsional itu produk yang tergantung kepada fungsinya saja. Misalnya ini pensil ya, fungsinya pensil untuk menulis. Jadi orang atau konsumen membeli itu tidak terlalu mempertimbangkan mode begitu ya. Nah, itu masuk kepada produk dengan karakteristik fungsional. Nah, strateginya untuk dua karakteristik produk di sini strategi rantai pasoknya berbeda. Nah, jadi strategi rantai pasok itu juga bisa mengacu kepada karakteristik produk. Nah, misalnya di sini yang fungsional ya, yang fungsional. Di sini yang hanya mengutamakan fungsinya ya, produk fungsinya. Maka strateginya adalah efisiensi, gitu. Tetapi untuk produk yang inovatif, misalnya menggunakan teknologi begitu ya, maka strateginya adalah market responsif, responsif ya. Oke, nah, bedanya apa? Untuk strategi rantai pasok dua dua karakteristik produk ini ya. Misalnya kalau pada produk fungsional untuk siklus hidupnya di sini adalah relatif panjang. Jadi produk itu punya siklus hidup ya, itu relatif panjang. Kalau inovatif ini siklus hidupnya relatif pendek. Misalnya 3 sampai 3 bulan sampai nggak sampai 1 tahun misalnya ya. Nah, itu siklus hidup. Kemudian untuk variasi ya, kalau fungsional itu eh, tidak terlalu banyak ya fungsional. Tetapi kalau inovatif itu variasinya banyak sekali ya. Kemudian untuk permintaan. Nah, permintaan untuk produk fungsional itu relatif mudah. Jadi karena tidak terlalu banyak variasi produknya, maka dalam melakukan forecasting permintaan itu relatif mudah ya, begitu. Dan juga tidak terlalu fluktuasi ya fungsional di sini. Tapi kalau pada inovatif itu relatif lebih sulit gitu. Karena apa? Karena produknya pertama banyak, kemudian eh, apa permintaannya juga relatif lebih fluktuatif begitu ya. Oke. Nah, kemudian kita harus tahu juga mengenai elemen ya, elemen atau unsur-unsur dalam strategi rantai pasok. Ya, pertama elemennya yang perlu kita ketahui di sini adalah fasilitas. Ya, ada fasilitas dari rantai pasok. Ya, fasilitasnya.
Kemudian terkait dengan produksinya, sistem produksinya. Oke, terkait dengan sistem produksinya ya. Nah, di sini strategi rantai pasok memang lebih umum ya, lebih luas. Ada fasilitasnya, ada production sistemnya, kemudian ada strategi inventorinya, ya, ada strategi transportasinya, ya, ada strategi pasokan, supply ya. Nah, bahkan ada strategi product development-nya, begitu. Jadi ruang lingkup strategi supply chain ya, nah, itu meliputi elemen-elemen ini ya, elemen-elemen ini. Bahkan ada tambahan misalnya di sini terkait strategi pricing ya, pricing. Nah, ini juga ada nih. Ini termasuk elemen pada supply chain pricing ya. Kemudian juga ada strategi elemennya, ada information, strategi information. Nah, ini juga penting di sini ya, information. Begitu. Ini penting. Elemen-elemen di sini ini memiliki strategi sendiri-sendiri ya. Artinya kita harus menentukan strategi untuk setiap bagian-bagian di sini ya. Dan itu harus terintegrasi. Oke. Sebagai contoh, misalnya di sini terkait eh, strategi pada fasilitas ya. Apabila kita menginginkan efisien ya, tujuannya efisien ya, maka strategi dari fasilitas adalah fasilitas ini adalah tempat tempat atau lokasi produksi ya, pabrik misalnya. Maka di tempat negara yang ongkos tenaga kerjanya murah. Nah, begitu. Jadi ini efisien ini tujuannya. Tapi kalau misalnya strategi yang digunakan adalah responsif, maka cari lokasi yang dekat pasar. Artinya begini, pasar dari produk kita itu yang cocok ada di mana. Nah, maka di situ tujuannya adalah responsif. Begitu. Oke. Kemudian kalau misalnya sistem produksi terkait dengan produksinya ya, produksinya, maka di sini utilitas dari sistem produksinya kalau efisien, kepinginnya adalah penghematan, maka utilitasnya harus bagus, begitu. Jadi mesinnya itu berarti harus bagus, mesinnya harus modern misalnya ya, tidak tradisional. Nah, kemudian kalau responsif maka di dalam apa produksi, sistem produksinya itu tidak kaku, harus fleksibel, bisa diubah-ubah begitu. Nah, ya, dengan kapasitas yang lebih besar ekstra. Jadi ini adalah sebuah pilihan kalau misalnya strateginya mau efisien atau responsif begitu. Kemudian kalau dari sisi apa inventory ya, maka ya efisien tentunya harus rendah ya, persediaannya harus minimasi. Nah, kalau responsif maka perlu ada persediaan pengaman ya kan, ada safety stock di sini. Nah, gitu. Jadi sampai kepada transportasi ini sudah kita pelajari juga ya pada logistik ya. Ada truck load, ada begitu ya. Nah, efisien sama responsif, supplier dan sini. Nah, kemudian kalau misalnya kita kita cari titik temu, artinya ada titik temu antara efisien ya di sini dengan responsif supaya bisa ketemu langsung begitu. Nah, titik temu efisien dengan responsif di sini disebut kompetitif. Nah, ini juga strategi ya, strategi dari supply chain kompetitif. Nah, kompetitif ini penting. Jadi
tidak terlalu efisien, juga tidak kompetitif ini menjadi tidak mudah apabila kita tidak bisa menemukan antara efisien dengan responsif gitu. Nah, ini yang disebut sebagai strategi fit ya. Jadi ada titik temu antara efisien dengan responsif. Jadi ada di tengah-tengah. Nah, maka disebut sebagai tadi strategi kompetitif. Strategi kompetitif. Kompetitif gitu. Oke. Konsep strategi supply chain ya. Nah, misalnya di sini lagi apabila kondisinya tidak menentu ya. Nah, tidak menentu dalam hal permintaan, kemudian dan pasokan. Apa yang harus dilakukan di sini? Nah, di sini konsepnya ya. Jadi misalnya pasokannya tidak menentu ya. Kemudian demand-nya juga tidak menentu. Nah, di sini ada strategi yang efisien ya. Kemudian ada strategi yang responsif ya. Kemudian ada strategi yang mencegah resiko. Nah, ya. Kemudian ada strategi yang lincah ya atau tangkas. Strategi ini harus kita pahami ya. Ya, di sini juga ada yang namanya strategi rantai pasok yang terkait dengan decoupling point. Decoupling point ini apa? Yakni eh, jadi ini terkait dengan sistem produksi begitu ya. Jadi di dalam sistem produksi itu ada beberapa titik ya. Artinya misalnya di sini sistem produksi ya. Sistem produksi di sini ini awal ya. Awal ini akhir ya, produk jadi akhir produk ya, akhir produk jadi gitu. Nah, di sini eh, aktivitas produksi bisa dilakukan tanpa menunggu permintaan definitif. Artinya apa? Di sini eh, kita sudah mengerjakan dahulu barang-barangnya ya. Barang-barangnya di sini sudah disiapkan ya. Misalnya di sini ya, ini disiapkan. Nah, baru kemudian ada permintaan dari konsumen. Nah, baru dilanjutkan. Di sini ada permintaan, ini ada permintaan, Nah, baru baru ini langsung dikerjakan begitu. Artinya apa? Di sini akan mempengaruhi kecepatan merespon pasar dan efisiensi fisik. Artinya barang sudah tersedia, barang sudah dirakit dan lain sebagainya, baru kemudian ketika ada permintaan baru dilanjutkan. Ini disebut sebagai decoupling point ya. Nah, atau dalam proses sistem produksi ya. Jadi tergantung sistem produksinya, desain sistem produksinya ya. Nah, itu termasuk pada strategi rantai pasok terkait dengan decoupling point. Ada 4 macam. Jadi dalam decoupling point itu ada 4 macam, namanya make to stock, assembly to order, make to order, sama engineer to order. Singkatannya ini. Jadi diharapkan tahu ya. Jadi pernah mendengar konsep ini MTS, ATO, NTO, ETO ya. Nah, penjelasannya seperti apa? Sederhananya seperti ini. Make to stock ya. Jadi barangnya itu sudah ada ya. Jadi di sini sudah ada perencanaan. Apabila kita menggunakan make to stock ya, maka di sini barangnya sudah ada, pabrikasinya ya, perakitannya. Nah, pada titik di sini itu kita nunggu konsumen. Artinya konsumen pesan, nah barangnya sudah stok gitu ya, baru dikirim. Nah, di sini ini disebut sebagai strategi rantai pasok ya, berdasarkan decoupling point ya, make to stock. Nah, bagaimana kalau kita menerapkan assembly to stock? Nah, maka ya pada tahap perancangan produk sudah, pabrikasi sudah, nah, tinggal di sini stop dulu, nunggu adanya permintaan dari konsumen, baru dikerjakan di sini, dirakit, dikirimkan. Nah, ini disebut sebagai assembly to stock. Kalau make to stock di sini strategi rantai pasok berdasarkan decoupling point ya. Nah, perencanaan produk sudah, tinggal nunggu pabrikasi. Nah, ya. Permintaan konsumen datang, nah, baru di sini dikerjakan.
Kemudian engineer to stock. Engineer to stock itu berarti tidak melakukan apa-apa dulu, nunggu permintaan dari konsumen di sini. Permintaan datang baru dibuat rancangannya, aplikasinya, perakitan, pengiriman. Nah, nah, ini adalah strategi rantai pasok apabila kita terkait dengan produksi ya, dalam sistem produksinya decoupling point gitu ya. Jadi harapan saya bisa dipahami pengantar mengenai strategi supply chain di sini ya. Mungkin ini ya yang saya jelaskan. Oke, akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.